Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga upload video pada jam 8 malam nanti menganalisa saham Pani untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal sebenarnya masih bergerak tren. Ada rencana untuk mengakuisisi perusahaan lain tapi terpantau hari Rabu kemarin malah melemah. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Emiten Happy Hapsoro Ratu Agresif Akuisisi, Target Harga Saham Tinggi. Ya, kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Emiten Ratu baru saja melalui anak usahanya menandatangani perjanjian jual beli saham sehubungan dengan rencana pembelian 100% saham SMS Development Limited. Jadi ada rencana untuk melakukan akuisisi. Dan jika kita baca lebih lanjut untuk target harganya dari analis Summer Securities, bisa kita baca di sini. Analis Summer Securities mengatakan bahwa target harga mereka itu di 20.000. Jadi target harga lumayan tinggi karena jika kita lihat untuk pergerakan Ratu saat ini, cara pergerakan Ratu saat ini mulai melemah. Saat ini mencoba untuk break support garis EMA50. Jadi cara pergerakan Ratu sebelumnya masih uptrend setelah berhasil bertahan rebound dan garis EMA50. Tapi mencoba untuk break 12.000, Ratu gagal break, satu mulai melemah. Dan bisa kita lihat mulai sideways, mencoba bertahan di 11.000, berhasil rebound, tapi satu kembali melemah, malah jebol 11.000 dan saat ini mencoba untuk menembus garis EMA50 di harga 9.700. Jadi cara teknikal menurut saya sudah harus hati-hati apabila Ratu gagal bertahan di garis EMA50. Kan cara pergerakan akan mulai patah tren untuk uptrendnya. Dan cara pergerakan saya lihat ada potensi untuk menuju zona supportnya di sekitar 8.800 sampai 9.000. Dan jika kita perhatikan broker saham untuk Ratu, asing terpantau satu minggu terakhir mulai keluar dengan jumlah lumayan besar. Penurunan 3% lebih ini terpantau juga masih ada distribusi. Jadi untuk Ratu, saat ini memang masih ada di sekitar zona support 9.500 sampai garis EMA50 di 9.700. Masih ada potensi low technical rebound, tapi teman harus perhatikan jika terpantau berhasil rebound, tapi mencoba untuk naik di atas 10.000 masih gagal, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan low. Jadi bisa saya hanya technical rebound, satu masih melanjutkan pelemahan. Jadi secara teknikal Ratu baru akan oke jika terpantau berhasil bertahan dan rebound dari garis EMA50. Lebih oke lagi jika bisa naik di atas 10.000. Nah, cara pergerakan masih belum ada tanda-tanda patah tren, masih ada potensi untuk mulai uptrend kembali selama masih kuat di atas garis EMA50. Jadi jika teman-teman sudah punya harus hati-hati apabila teman-teman masih hold jika terpantau Ratu break garis EMA50 ini. Tapi untuk teman-teman mungkin sudah dapat di sekitar 7.000 sampai 6.800, saatnya masih bisa jadikan zona 8.800 sampai 9.000 untuk terstop atau take profit dulu apabila ternyata Ratu gagal bertahan di atas garis EMA50. Satu baru tunggu kembali di bawah untuk entry kembali. Tapi saat ini cara pergerakan karena masih ada distribusi secara teknikal juga sudah mulai membentuk low, saya lihat masih ada potensi untuk mencapai target penurunan di sini. Jadi apabila mau coba entry, lebih oke wait and see dulu. Untuk Raja bisa kita lihat pada perdagangan hari Rabu juga turun 0,43% ke 5.825, tapi secara teknikal Raja saat ini lebih oke dari Ratu karena Raja masih berada di atas garis EMA50 yang sekitar 5.375. Dan untuk Raja saat ini masih mencoba untuk naik di atas 6.000. Ya, cara pergerakan juga memang Raja sudah mulai melemah, hampir mirip dengan Ratu. Setelah mencoba untuk break 7.000, Raja gagal break, mulai melemah dan saat ini turun di bawah 6.400 dan 6.000. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Raja, bisa kita lihat di sini sama asing juga mulai keluar dengan jumlah lumayan besar. Penurunan hari Rabu kemarin juga terpantau ini ada distribusi. Sehingga Raja saya lihat cara pergerakan minggu depan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah, mengetes atau menuju 5.400. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau di entry saham Raja, misalnya masih bisa coba dipantau. Cara teknikal untuk trend menengah sebenarnya masih oke. Tapi untuk enter wait and see dulu. Jika teman-teman minggu depan mencoba naik di atas 6.000 masih gagal dan melemah, lebih baik bisa coba tunggu di sekitar 5.400 sampai garis EMA50. Yang saat sekitar 5.375 untuk enter di sekitar daerah support ini. Dan jadikan 6.000 sampai 6.400 itu target swingnya. Atau hold itu sama Raja tidak turun ke garis EMA50 dengan target lebih jauh di harga 7.000. Yang saat ini masih berupa resisten kuat untuk saham Raja. Sekarang saya coba analisa saham BRPT yang terpantau juga mulai terkoreksi. Bisa kita lihat
BRPT 1 minggu terakhir ini sudah terkonfirmasi break garis EMA 50. Jadi sebelumnya BRPT secara tren masih oke walaupun mulai sideways tapi selalu kuat di atas garis EMA 50. Setiap kali mengetes garis EMA 50 bisa bertanda rebound, terus setelah berhasil rebound bisa kita lihat selalu kesulitan untuk naik di atas 3.850. Dan saat ini malah jebol garis EMA 50, sehingga kedepannya garis EMA 50 saat ini sekitar 3.480 ini sudah berubah menjadi resisten. Saat ini support terdekat untuk BRPT ada di 3.000 dan support EMA 150 di sekitar 2.840. Jadi secara pergerakan sebenarnya saat ini BRPT sudah tidak uptrend, sudah mulai patah tren untuk uptrendnya. Dan jika kita perhatikan di broker summary, penurunan 4% lebih hari Rabu kemarin ini malah asing mulai masuk. Setelah sebelumnya asing terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan penurunan 4% lebih ini juga jika kita perhatikan ini masih ada distribusi. Jadi untuk BRPT apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, misalnya lebih oke tunggu di sekitar harga 3.000 untuk saat ini. Jadi minggu depan apabila terkoreksi ke sekitar 3.000, kita bisa coba pantau pada saat mengetes. Jika terpantau berhasil bertanda rebound, misalnya masih bisa coba entry di sekitar daerah support ini. Tapi untuk target swing jadikan 3.300 untuk target terdekat apabila terkonfirmasi break. Karena akan berubah menjadi resisten. Dan target berikutnya di 3.500 untuk target swing berikutnya. Jadi kita wait and see dulu. Jika teman-teman malah tembus 3.000 lebih oke coba tunggu di sekitar 2.800 sampai garis EMA 150 untuk entry di support lebih bawahnya. Tapi cara pergerakan ingat BRPT saat ini sudah tidak begitu oke. Jadi apabila mau entry pertimbangkan hanya trading jangka pendek atau trading swing. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari Samtis. Samtis bisa kita cara teknikal sebenarnya juga masih oke. Untuk tren jangka pendek memang mulai sideways tapi tren jangka menengah TINS masih bergerak sangat tren. Dan jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini, TINS masih kesulitan untuk naik di atas 3.600. Beberapa kali mencoba untuk break 3.600, TINS gagal break. Saat ini mulai melemah di bawah 3.400 dan sekarang mendekati support di sekitar 3.200. Dan jika kita perhatikan support kuat sebenarnya ada di harga 3.000. Dan di bawah juga masih ada support EMA 50 di 2.890 untuk saat ini. Jadi untuk TINS menurut saya selama masih kuat di atas 3.000 cara tren masih oke, masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan untuk TINS jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau 3 hari terakhir masih masuk walaupun 2 hari terakhir sempat melemah. Di broker summary juga terpantau ini sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk TINS saat ini apabila teman-teman mau entry, misalnya bisa coba tunggu di sekitar support terdekat di 3.200 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek di sekitar 3.400 sampai 3.500. Dan untuk TINS juga sama jika terpantau minggu depan masih lanjut turun bawah 3.200 malah lebih oke untuk kita coba tunggu di sekitar harga 3.000 yang memang masih berupa support kuat dan support lebih kuat daripada 3.200. Karena support 3.000 bisa kita beberapa kali di tes TINS ini masih bisa bertahan dan kembali melanjutkan uptrendnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.